supaya insecure kita itu hilang dengan capaian yang kita capai. Begitu Kak, kalau menurut Dila Kak. Wah, betul juga yang disampaikan Dila. Kalau kita harus terus mengembangkan diri kita ya, kayak kita dari Dina, Aulia, Dila, itu ada banyak poin-poin yang kita tangkap Kak. Yang yang Aulia tadi sudah sebutkan, yang Dina nyampaikan itu kita butuh afirmasi positif kepada diri kita, terus kita bikin tujuan untuk mengembangkan diri kita dari insecure itu. Kemudian Dila juga sampaikan kalau kita harus tetap mengembangkan potensi kita agar insecure itu tetap jadi motivasi bagi kita. Nah, kalau dari aku juga mau ngasih saran ya teman-teman, ngasih pendapat lah tipenya. Jadi kalau menurut aku nggak jauh beda nih dari saran pendapat Aulia, Dina, dan juga Dila. Mungkin emang kita harus memperhatikan diri kita. Kalau misalnya kita ada insecure di bagian mungkin public speaking, nah nanti kita bisa kembangin di bidang lain. Nah dari public speaking itu kita belajar apa sih yang perlu kita kembangkan untuk public speaking gitu. Jadi insecure itu kita cari, kita catat, terus kita bikin apa sih yang mau kita lakukan untuk itu. Kemudian kita harus cari role model kita gitu. Karena kan kita banyak temukan itu ada kakak-kakak atau perempuan hebat. Contohnya saya itu ada Najwa Shihab, Maudy Ayunda, Sherly, itu kan banyak ya kan teman-teman. Nah, kita jadikan mereka itu role model kita. Wah, dia bisa kayak gitu gimana ya caranya? Karena di YouTube atau di sosial media lainnya itu banyak kita temukan juga kan mereka bagi-bagi tips. Jadi mungkin ya secara simpelnya itu kita mau belajar. Nah, dari aku itu intinya kita mau belajar. Ya kan dari Kak Gita, kayaknya Kak Gita juga mau menyampaikan gitu. Silakan Kak Gita. Ya, terima kasih Kak Ferly. Betul sekali ya yang Kak Ferly bilang itu. Kita itu untuk mengatasi rasa insecure itu harus membangun harga diri dan keyakinan diri kita. Kita harus lakukan sesuatu hal yang kita suka. Tidak harus yang orang lain itu jalannya seperti itu, kita juga seperti itu. Tidak, kita em, hal-hal yang menurut kita itu suka, kita lakukan sesuai dengan passion kita. Kemudian yang terakhir itu luangkan waktu dengan orang-orang terdekat dan jauhi orang-orang yang toksik yang membuat diri kita itu merasa insecure. Oke, sekian Kak Ferly. Oke Kak Gita, itu mantap juga ya kan teman-teman yang disampaikan Kak Gita. Kita harus, karena dimanapun kita berada, orang-orang sekitar itu pasti sangat-sangat pengaruhi ya kan teman-teman. Pasti juga teman-teman temukan. Nah, di sini kita udah bahas insecure itu apa sih dan cara kita mengatasinya supaya menjadikan motivasi. Nah, sekarang gimana Kak Gita, kita buka sesi tanya jawab gitu Kak Gita, mungkin nanti dilempar ke forum. Nah, nanti ada yang menjawab nih. Kak, aku ada tanggapan buat ini, jawaban buat ini tuh ini loh Kak gitu. Gimana Kak kita buka sesi tanya jawab Kak? Boleh Kak Ferly? Oke, kita buka deh sesi tanya jawab dari teman-teman narasumber hebat kita. Dari Dila, Aulia, dan Dina gitu. Ada nggak yang mau ditanyain teman-teman? Mungkin kita juga bisa sharing tentang pengalaman Kak ini gimana sih Kak gitu. Ada nggak teman-teman? Kebetulan kita di sini kan tentang insecure ya kan Kak Gita. Kita juga sama-sama perempuan di sini. Nah, podcast itu ya untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan perempuan-perempuan hebat PGSD gitu. Membuka peluang untuk saling bertukar cerita ya kan Kak Gita. Gimana nih? Ya, Ferly. Gimana Aulia, Dina, Dila? Nah, Kak Ferly, kalau nggak ada yang bertanya, biar kita yang bertanya nih. Nah, boleh tuh Kak Gita. Silakan Kak Gita. Kak Gita, sampaikan pertanyaannya Kak Gita. Nah, menurut teman-teman dan juga Kak Ferly ya, apa sih penyebab timbulnya rasa insecure itu di dalam diri kita? Ayo teman-teman, penyebab dari insecure. Ayo Ya, nih, Aulia. Aulia. Oke, izin menjawab sebelumnya Kak. Penyebab mungkin munculnya insecure di dalam diri kita sendiri itu eh karena mungkin kita terlalu berfokus pada kekurangan yang kita punya begitu Kak.
sehingga kita menutupi kelebihan apa yang tidak terlihat sama kita. Gitu, Kak. Terima kasih. Wah, keren nih jawaban Aulia. Siapa? Dila udah on mic juga nih Kak, mau jawab juga. Silakan Dila. Baik, terima kasih ya Kak. Menurut Dila, penyebab insecure itu yang pertama itu seperti yang Dila jelaskan tadi ya Kak. Sebenarnya insecure itu bukan hal yang kita sengaja Kak, melainkan kita sudah berusaha untuk percaya diri terhadap diri kita, namun masih ada omongan-omongan dari orang lain. Dan juga bisa jadi penyebab insecure ini karena pengalaman masa lalu yang buruk Kak, misalkan dikomentari sama orang atau bagaimananya Kak. Itu Kak menurut Dila. Terima kasih Kak. Oke, keren juga jawabannya nih Kak. Kita udah berbeda. Sekarang Dina. Nah, pasti Dina juga mau jawab nih Kak. Aulia udah, Dila juga, Dina juga pasti mau jawab nih Kak. Gimana nih Dina? Mungkin seperti yang Dina jelaskan tadi, Kak, insecure itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti masa lalu tadi, setelah itu tekanan dari lingkungan, selanjutnya yaitu juga karena sebuah pencapaian dan kegagalan sih, Kak. Dan juga koordinasi yang tadi, Kak. Oke, Dina. Keren juga jawabannya dari 3 narasumber ini keren-keren ya kan Kak, kita ada yang jawab itu. Karena kita fokus pada kekurangan kita sehingga kita ketutup kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Dan Dila juga nyampein itu ada faktor dari masa lalu dan yang udah bikin kita insecure duluan kan. Nah, Dina juga nyampein tentang adanya dari orang-orang lain gitu kayak kita. Udah tercover sih kayaknya jawabannya kayak kita penyebab insecure tuh nggak jauh dari itu kayak kita. Iya, betul sekali Kak Ferly. Udah dijawab semuanya dengan rapi oleh narasumber hebat kita Kak Ferly. Iya Kak, sepertinya narasumber ini pasti udah bisa kan mengontrol insecure itu. Yakin nih aku pasti udah bisa, ya kan? Alhamdulillah, sudah Kak. Insya Allah bisa Kak. Ya, bagus. Itu yang harus kita perlukan. Karena emang sehebat apapun kita nanti pasti ada di posisi kita insecure gitu kan, ngerasa insecure, tapi kita harus ngontrol diri kita untuk menghadapi insecure itu. Karena emang apalagi di zaman sekarang kan, di zaman sosial media, lihat teman-teman, wah mereka udah di sini, mereka udah lakuin ini gitu. Terus kita ngerasa diri kita, ih aku juga mau gitu kok, aku gini gitu kan. Tapi nah di situ kita jadiin diri kita jadikan itu motivasi kita untuk terus bertumbuh karena setiap orang itu harus tetap belajar gitu kan. Ya kan nggak kita? Ya gitu kan Dila, Aulia, Dina. Iya Betul, Kak. Benar sekali Kak. Betul. Jadi ya kalau dari aku ya kita cari role model atau siapa yang bisa bikin kita bertumbuh, bangkit dan juga lingkungan sekitar kita karena itu sangat mempengaruhi. Oke, gimana Kak, kita butuh pertanyaan nggak sih Kak dari narasumber hebat kita ini 3 orang loh Kak. Kita butuh pertanyaan kan Kak? Ya, boleh Kak Ferly. Mungkin ada dari narasumber kita yang ingin bertanya. Izin Kak, sepertinya ada hal yang mau oleh pertanyakan. Nah, kan tadi ada dari kakak-kakak dan juga teman-teman bilang kalau rasa insecurity itu bisa juga datang dari lingkungan kita, lingkungan yang toksik gitu kan. Jadi kayak gimana sih cara kita untuk menghindari lingkungan toksik itu tanpa kita memutuskan silaturahmi dengan orang-orang itu begitu Kak. Terima kasih. Oke, Aulia sudah munculkan pertanyaan yang bagus sekali untuk mengulik pikiran kita kan, untuk menambah wawasan kita juga nih teman-teman. Gimana, siapa yang mau jawab dulu? Ada Kak tergerak, ih aku mau jawab. Dila mau jawab Kak? Boleh Kak. Boleh, silakan dicoba Dila. Oke, makasih ya Kak. Pertanyaan dari Aulia tadi, gimana sih kita menghindari insecure kita misalnya dari lingkungan yang toksik, supaya tetapi tidak menjauhkan diri dari orang itu. Kalau menurut Dila, kita masih bisa tetap berkomunikasi dengan orang itu, cuma kita perlu membatasi jarak dengan orang itu. Kita tetap silaturahmi, tetap berkomunikasi, tapi kita agak mengatur jarak Kak, soalnya
tidak baik bagi kesehatan gitu Kak. Sekian Kak. Oke, bagus juga jawaban dari Dila ya. Kita tetap ada jarak tapi tidak menjauhi karena itu untuk kesehatan juga kan Dila, kesehatan mental tepatnya kan Dila, kesehatan mental. Iya Kak, betul Kak. Iya, selanjutnya ini dari Dina, apakah ada jawaban Dina? Mungkin menurut Dina bersama dengan yang telah disampaikan oleh Dila tadi, Kak, yaitu kita harus menjaga jarak dari yang toksik agar kita itu tidak, agar perasaan kita yang kurang nyaman di lingkungan yang toksik itu bisa menjadi lebih berkurang, dan kita juga harus fokus kepada diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal positif, Kak. Oke Dina, jadi masih arahnya itu juga ya, bagus juga Dina. Emang itu penting untuk kesehatan mental kita, untuk menjaga jarak. Nah Kak Gita gimana nih Kak Gita? Iya, Kak Verly, ya betul ya, seperti narasumber kita bilang tadi, eh, lingkungan kita itu misalnya toksik dan kita ingin menjauhi, tapi kita tidak ingin memutus silaturahmi, ya kita dengan adanya batasan tadi, supaya kita tidak terlalu terpengaruh terhadap eh, lingkungan-lingkungan yang membuat kita itu merasa insecure, kemudian tidak aman dan tidak nyaman, begitu Kak Verly. Tetapi masih berteman dengan mereka. Nah ya betul Kak Gita, yang disampaikan teman-teman Dina, Kak Gita itu emang udah mencakup semuanya ya teman-teman, tentang gimana sih pertanyaan Aulia tadi, gimana cara kita menjauhi lingkungan toksik tapi tidak menjauhi mereka gitu. Jadi di sini aku berpendapat sedikit ya teman-teman. Sebenarnya kita itu juga ada teman yang toksik itu mungkin menjadi itu kekuatan juga buat kita, gimana mereka toksik jadi kita mental kita ada yang bikin down, ada yang bikin kita untuk bertumbuh, karena biasanya mereka langsung juga ngomong kan, mungkin kita tersinggung juga, tapi karena ada yang bikin kita juga berpikir, nah di situ kita termotivasi. Sebenarnya kalau cara kita menghindarinya itu, kita tetap berteman tapi kita punya space di diri kita sendiri teman-teman. Nah untuk mengembangkan diri kita itu ya kita kembali ke diri kita sendiri, karena kalaupun kita punya teman yang toksik, nah kita tetap berteman, tapi kita tetap di mindset kita, di diri kita itu tetap kita tanamkan yang baik itu apa. Kita harus bisa memfilter teman-teman. Nah itu tetap kembali ke diri kita masing-masing. Kita harus bisa memfilter mana yang bagus dan mana yang enggaknya gitu. Jadi ya kita nggak bisa menjauhi langsung gitu, langsung menjauhi, kita pilih yang baik-baik aja, itu juga nanti flat juga kan teman-teman. Nah yang toksik itu juga kadang bikin kita buat bertumbuh gitu kalau menurut aku. Nah jadi itu kembali ke mindset dan diri kita sendiri. Nah kita harus bisa memfilter yang baiknya apa dan yang buruknya apa gitu. Untuk berteman kan kita seluas-luasnya lah berteman teman-teman, tapi yang baiknya diambil dan yang jeleknya disingkirkan gitu. Kalau emang di lingkungan itu emang bikin kita untuk down banget ya, itu kita ambil keputusan diri kita ya, kita cut off gitu kan, itulah dari menurut aku. Jadi teman-teman itu juga kadang ada manfaatnya yang toksik gitu teman-teman. Jadi itu sih menurut aku. Terjawab Aulia, gimana respon Aulia? Oke, baik. Ih, keren-keren banget kakak dan teman-teman ini. Berarti intinya untuk mengatasi lingkungan toksik itu tadi, kita tidak bisa mungkin langsung meng-cut off, tapi kita bisa dengan membatasi diri kita. Lalu kalau memang benar-benar sudah tidak baik, tidak sehat untuk mental kita, ya tidak apa-apa untuk kita menjauhi dari lingkungan itu, Kak. Oke, terima kasih atas jawaban kakak dan teman-teman semua. Iya. Jadi menambah wawasan kita juga kan, menambah kekuatan kita juga. Nah, besok kalau kita insecure kita di lokasi ini, wah aku ingat nih kemarin ikut podcast bareng Dila, Kak Gita, Dina, mereka nyampein ini, ya bisa deh dipakai ya. Jadi emang bermanfaat banget kayak teman-teman sharing kita malam hari ini. Iya, Gimana, ada benar. lagi nggak yang mau disampaikan ya kan Kak? Seru banget bareng Iya. narasumber hebat ini kita ini, bisa mengulik pikiran kita ya kan Kak Gita? Wah, mantap sekali Kak Verly. Gimana, ada lagi nggak yang mau disampaikan atau ditanya? Atau gimana nih teman-teman? Wah, sepertinya udah cukup nih Kak